Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
Salam sejahtera Bapak Ibu yang saya kasihi. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Nathan Jurnawan. Hingga saat ini kita belum bisa ibadah secara normal, walaupun pemerintah sudah mencabut PSBB, tetapi berbagai macam pertimbangan-pertimbangan sehingga minggu ini, tanggal 28 Juni 2020, kita masih tetap lakukan ibadah secara live streaming. Karena itu kita akan coba lihat situasi dan kondisi bulan depan seperti apa, dan saya akan rundingan rapat dulu dengan pengurus gereja sehingga kita baru bisa putuskan yang terbaik bagi seluruh jemaat CMC GCC di 6 center. Nah, hari ini kita akan mengupas satu topik yang sangat mendesak. Satu topik yang sangat perlu kita renungkan saat ini, yaitu ketika engkau kehilangan. Karena situasi dan kondisi COVID seperti sekarang ini, judul seperti ini sangat diperlukan. Nah, sebelum kita memulai khotbah ini, terlebih dulu kita akan menaikkan beberapa pujian. Ada 3 lagu yang akan kita dengarkan, yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Judul lagu pertama adalah Masih Ada Jalan. Ketika kita mengalami kehilangan kekayaan, pasangan hidup, dan lain sebagainya, kadang-kadang kita merasa jalan ini sudah buntu, hidupku sudah selesai. Sebenarnya tidak, masih ada jalan yang terbuka dari Tuhan. Karena itu dilanjutkan lagu yang kedua, Tuhan pasti turun tangan. Tuhan tidak akan membiarkan engkau di dalam kondisi kehilangan itu, dan engkau jatuh. Suatu saat engkau pasti akan bangkit kembali, dan ketika waktunya sampai, maka engkau akan tahu indah pada waktunya. Itulah lagu yang ketiga. Kita akan dengarkan dan kita akan sama-sama ikut menyanyi sebagai awal sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan. Mari saya persilakan Pak Jonathan Prawira. Padang gurun, engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kebaikan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku.
jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu jalan yang kau tunjukkan. Biarlah kau hidup selalu. Biarlah kita hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku, tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan, di setiap pergumulan Kau bawaku menuju kemenangan. Setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang Kau beri.
waktunya, ada waktunya, ada waktu untuk merombak, dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mata, ku percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorai. Ada waktu untuk merombak, dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah, ada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mata, ku percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorai. Tuhan jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mata, ku percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorai. Ku menabur mencucurkan air mata, ku percaya suatu saat menuai berkasnya sambil bersorak-sorai, sambil bersorak-sorai, sambil bersorak-sorai, sambil bersorak-sorai. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan pujian dan penyembahan. Saya percaya Bapak Ibu di rumah masing-masing pun ikut menyanyi, walaupun lagu tersebut tidak kita kuasai dengan benar-benar, tetapi Tuhan melihat hati kita yang rindu melakukan penyembahan dan pujian kepada Dia. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, segala puji syukur hanya bagi nama-Mu. Walaupun Indonesia, khususnya di kota Jakarta, sudah mencabut PSBB, namun kami melihat bahwa penyebaran COVID-19 masih cukup tinggi untuk Indonesia. Setiap hari lebih dari 1.000 orang terdampak dan juga secara positif tertular oleh
virus corona. Kematian sudah mencapai 2.000-an orang. Karena itulah kami perlu merenungkan sejenak dan lebih berhati-hati bertindak, termasuk ketika kami mau memulai ibadah kami di Hotel 6 Center ini. Untuk minggu ini kami tetap putuskan beribadah secara online. Karena itu Engkau berkenan memimpin menyertai kami, sehingga ibadah kami, khidmat, ibadah kami bisa berlangsung dengan tertib dan teratur. Walaupun kami dipisahkan oleh jarak di rumah masing-masing, tapi kami dipersatukan di dalam jaringan udara oleh teknologi ciptaan manusia. Terima kasih untuk semuanya ini. Engkau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Demikian doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, seluruh sidang jemaat dimanapun Anda berada, di rumah masing-masing, semoga Bapak Ibu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, karena kita tahu bahwa situasi kondisi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, belum kondusif. Kita masih belum bisa taklukkan virus yang kecil, yang sebenarnya sangat lemah, yaitu virus corona. Namun karena tidak kasat mata, sehingga inilah yang menimbulkan kepanikan, yang menimbulkan ketakutan bagi seluruh penduduk bumi ini. Kapan dia menyerang kita? Dan setelah dia menyerang, akan cepat sekali menyebar ke seluruh tubuh, bahkan di paru-paru kita, yang akhirnya hanya dua kemungkinan ketika seseorang itu tertular: sembuh atau akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan situasi kondisi saat ini, maka saya angkat satu judul, ketika engkau kehilangan. Kita akan lihat judul hari ini. Yang namanya kehilangan adalah hal yang selalu terjadi di dalam hidup manusia. Selalu terjadi yang namanya kehilangan. Namun, walaupun kehilangan itu selalu terjadi di dalam hidup manusia, sayang sekali banyak sekali orang yang tidak siap menghadapi yang namanya kehilangan. Padahal yang namanya kehilangan ini sudah dimulai dari ketika orang itu mulai di dalam kandungan ibunya. Lalu apa kehilangan yang dialami oleh seorang janin di dalam kandungan ibunya? Kita lihat, inilah kehilangan awal yang terjadi dalam hidup manusia. Kehilangan pertama. Jadi boleh dikatakan dari kandungan seorang ibu pun proses kehilangan itu sudah harus terjadi. Kehilangan apa? Kehilangan air ketuban, betul? Karena si bayi ini bisa hidup dia di dalam air ketuban. Dan setelah dia dilahirkan, air ketuban kan sudah nggak mungkin dia bawa lagi, sudah nggak diperlukan lagi, dia akan kehilangan itu. Padahal 9 bulan dia hidup di dalam air ketuban itu, seakan-akan itu menjadi bagian dari kehidupan dia yang tidak terpisahkan. Kemudian dia akan kehilangan plasenta. Semua orang punya plasenta yang akan sangat menentukan kehidupan sang janin tersebut. Kehilangan tempat di rahim. 9 bulan dia ada di dalam rahim ibunya. Setelah dilahirkan, dia otomatis harus terpisah dengan rahim ibunya. Rahim ibunya bukan milik dia lagi. Tapi ketika dia ada di dalam kandungan ibunya, rahim ibunya itu seakan-akan inilah rumahku, inilah tempat tinggalku. Tapi waktu dia dilahirkan, ini bukan tempat dia lagi. Itu dikembalikan menjadi milik ibunya. Dan dia juga nggak bisa masuk kembali ke dalam rahim ibunya. Betul? Itulah yang namanya kehilangan. Dan satu lagi adalah kehilangan tali pusar. Coba cek bagian perut Anda. Masih ada bekas tali pusar, betul? Nah, waktu kita dilahirkan, kan nggak mungkin tali pusarnya dipotong rata, benar nggak? Tapi dipotong paling nggak itu masih ada beberapa senti dibiarkan, lalu diikat. Karena dari tali pusar inilah terkoneksi dengan di dalam rahim ibunya plasenta yang akan menjadi suplai makanan, suplai oksigen ketika sang bayi itu ada di dalam kandungan. Si janin itu ada di dalam kandungan. Nah, setelah dilahirkan, tali pusar itu dipotong sedemikian panjang. Setelah itu diikat di ujungnya. Nah, sisa makan itu akan tersedot ke dalam tubuhnya, lambat laun tali pusar itu akan mulai mengecil, lalu mulai kering, dan akhirnya ujungnya copot. Benar nggak? Kehilangan nggak? Kehilangan. Coba bayangkan, kalau Anda tidak kehilangan tali pusar, apa yang terjadi?
Seumur hidup tali pusarnya masih nempel di badan Anda. Kemana-mana Anda punya ekor di bagian tengah. Anda mau hidup seperti itu? Kita ingin kehilangan yang seperti itu, betul? Nah, inilah kehilangan. Jadi begitu seorang bayi dilahirkan ke dunia, dia sudah mengalami kehilangan 4 macam. Kehilangan air ketuban, plasenta, tempat di rahim, dan tali pusar. Inilah yang disebut dengan kehilangan. Nah, sepanjang hidup manusia selanjutnya, yang namanya kehilangan itu akan selalu terjadi dan selalu terjadi lagi. Banyak yang akan kehilangan. Kita bisa kehilangan kesehatan. Yang namanya umur manusia dari lahir kemudian berjalan, kan nggak mungkin dari lahir sampai mati itu nggak pernah sakit. Siapa sih di dunia yang tidak pernah sakit? Apalagi situasi kondisi dunia saat ini di mana virus corona merajalela. Virus corona begitu parahnya menyerang penduduk bumi. Yang namanya penyakit itu kita tidak tahu. Kadang-kadang kita merasa kita sehat, kita merasa badan kita nggak ada gejala seperti yang dikatakan kalau engkau sudah kena COVID, nanti tenggorokanmu akan jadi kering, kemudian susah bernapas sebagainya. Ternyata belakangan itu banyak orang kena COVID tanpa gejala. Artinya dia mungkin masih hidup seperti biasa, tapi virus itu sudah ada di dalam tubuhnya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Kemudian kita bisa kehilangan kekayaan. Kita pasti kehilangan orang tua. Karena umur kita bertambah, orang tua kita juga umurnya bertambah. Suatu saat orang tua kita, ayah ibu kita akan meninggalkan kita. Kita ada di dunia karena mereka. Kita bisa hidup di dunia karena mereka. Kita sekian puluh tahun hidup bersama orang tua kita. Tapi suatu saat kita akan kehilangan orang tua kita. Itulah kematian. Anda juga akan kehilangan pasangan hidup. Istri, suami, suatu saat akan meninggalkan engkau. Dan engkau juga bisa kehilangan anak-anak. Belum tentu orang tua kita meninggal lebih dulu. Bisa saja anak-anak kita yang meninggal lebih dulu. Saya punya papa. Sampai saat ini umurnya 85 tahun. Beliau sudah kehilangan beberapa orang anak. Ada yang kena sakit, ada yang meninggal karena dipagut ular. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Kehilangan. Nah, ketika engkau mengalami kehilangan, apakah engkau sudah siap dengan situasi kondisi seperti itu? Apa engkau siap mental menerima kenyataan seperti itu? Kehilangan memang hal yang tidak bisa kita hindari. Karena itulah firman Tuhan mengatakan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-6. Kita lihat Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-6. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Tangkap nggak Bapak Ibu di sini? Jadi ada waktu untuk mendapatkan, ada waktu untuk kehilangan. Coba perhatikan kata yang saya berikan kelap-kelip di sini. Ada waktu untuk mencari. Apa yang kita cari? Kita cari pasangan hidup kita, betul? Kan pasangan hidup kan bukan hasil undian, bukan hasil datang sendiri, kita yang cari. Okay? Nah, setelah kita cari, termasuk juga kita mulai mencari kekayaan. Setelah itu kita simpan apa yang kita cari, seakan-akan itu hasil usaha kita, ini milik kita. Kita simpan, betul? Setelah engkau dapat uang, engkau simpan di rekening. Saya yakin engkau tidak akan mungkin simpan uang Anda di rekening orang lain, di rekening tetanggamu. Bahkan maaf kata, kadang-kala suami istri pun punya rekening masing-masing. Uang istri, uang suami, uang suami. Bahkan anak-anak punya rekening sendiri. Gak mungkin suami dapat duit lalu semua disimpan ke rekening anak atau disimpan di rekening istri, dia nggak punya rekening. Nggak mungkin kan? Karena itulah setelah dapat lalu kita simpan. Ketika kita simpan, kita sudah mengklaim inilah milikku. Kekayaan milikku, pasangan hidup milikku, anak-anak milikku. Karena itu hasil pernikahan kami. Itulah yang kita sebut dengan rasa memiliki. Okay? Nah ini, tapi suatu saat ada kehilangan juga. Coba lihat kalimat yang selanjutnya, rugi. Yang namanya rugi itu artinya mulai kehilangan. Kemudian kata yang kedua adalah membuang. Yang namanya rugi artinya engkau bisa kehilangan uang, ditipu orang, kalah di dalam bisnis,
ataupun rugi di dalam investasi dan lain sebagainya. Demikian pula engkau bisa kehilangan pasangan hidupmu, bisa kehilangan anak-anakmu, artinya dibuang, tidak diperlukan lagi, tidak bisa dimiliki lagi. Bapak Ibu yang saya kasih, di dalam firman Tuhan sudah jelas, ada waktunya kita bisa mengalami kehilangan. Makanya Salomo di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga selalu menekankan tentang waktu. Ada waktu ini, ada waktu itu, ada waktu untuk memiliki, ada waktu untuk membiarkan hilang, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Tapi menjadi persoalan kita adalah, sudah siapkah kita ketika mengalami kehilangan? Itu yang menjadi persoalan. Siap atau tidak? Kita membutuhkan sebuah jawaban yang pasti. Ketika mengalami kehilangan, akan muncul berbagai macam reaksi-reaksi dari manusia. Secara global ada 4 reaksi yang saya buatkan di sini yang terjadi pada setiap orang dan rata-rata, oke? Reaksi pertama adalah panik dan tidak percaya. Bayangkan jika engkau punya pasangan hidup, hari ini masih bersama-sama dengan Anda, tahu-tahu besok sudah meninggal. Anda bisa terima? Pasti Anda akan panik, Anda akan kaget, Anda tidak akan percaya karena kemarin, hari ini masih bersama dengan Anda, besok sudah tidak bersama dengan Anda lagi. Hari ini Anda masih bisa ajak bicara dengan orang itu, besok sudah tidak bisa Anda ajak bicara lagi karena sudah menjadi mayat. Pasti panik. Okay? Demikian pula ketika virus corona melanda, ada laporan ibu rumah tangga yang selama ini tidak pernah keluar. Gara-gara COVID muncul sudah setengah tahun dia tidak pernah keluar rumah. Kena tular juga di rumahnya. Dia kan bingung. Saya nggak kemana-mana, tapi kok bisa kena tular COVID demikian? Kaget nggak? Panik nggak? Panik. Kemudian sedih dan menangis. Ketika engkau kehilangan, apakah kehilangan kekayaan, pasangan hidup, anak-anakmu, rekan kerjamu, teman baikmu, banyak kehilangan-kehilangan yang membuat kita sedih, yang membuat kita menangis. Dulu saya melayani di sebuah sinode gereja, 17 tahun saya melayani di sinode itu. Nah, cuman sinode yang saya layani itu bersifat sentral. Jadi pendeta itu enggak menggembalakan satu gereja lokal selamanya, enggak. Kita tuh dipindah-pindah, 2 tahun pindah di sini, 2 tahun pindah di sana, 2 tahun lagi pindah ke sana. Jadi seluruh Indonesia, bahkan sampai di luar negeri, saya sudah sering kali keliling. Okay? Nah, misalnya ketika saya ditempatkan 2 tahun di sini, kita sudah membangun hubungan baik dengan jemaat, jemaat sudah dekat dengan kita. Suatu saat dipindahkan lagi oleh kantor pusat gereja kami di Jakarta ini. Dan ketika kita akan ditarik ke gereja lain, di cabang yang lain, jemaat kan merasa kehilangan. Nah, akhirnya biasa sebelum mengakhiri pelayanan di gereja lokal tersebut, akan diadakan ibadah perpisahan. Dan waktu ibadah perpisahan, kadang-kadang jemaat itu banyak yang menangis. Tergantung bagaimana hubungan kita dengan jemaat. Kalau hubungan kita dengan jemaat itu baik, maka banyak air mata akan tertumpah. Jadi selama 17 tahun sudah lebih dari 15 kali saya ibadah perpisahan sama jemaat. Bayangkan, tiap kali ibadah itu pasti ada air mata. Mereka merasa sedih, merasa kehilangan. Walaupun saya masih hidup di dunia, masih bisa hubungi saya, tapi kan nggak bisa bersama-sama lagi secara fisik. Itulah kehilangan. Okay? Kemudian stres dan tertekan. Tahap selanjutnya dari sedih, kan kalau kita lihat ada panik, sedih, menangis, setelah itu stres dan tertekan. Itu tahap itu semakin dalam. Kemudian ada juga yang mungkin reaksi sebaliknya, marah dan dendam. Tergantung kehilangannya itu, Pak. Kalau kehilangannya itu adalah pasangan hidup Anda pergi, selingkuh sama orang lain, Anda akan sakit, marah dan dendam, betul? Marah kepada orang yang merebut pasangan hidupmu, marah kepada pasanganmu. Atau kalau engkau kehilangan uang karena ditipu, Anda akan marah sekali sama orang yang menipu Anda. Ini adalah reaksi. Nah, kenapa bisa muncul reaksi-reaksi seperti ini? Penyebabnya adalah karena Anda merasa memiliki.
Anda merasa memiliki. Rasa memiliki inilah yang menguasai Anda. Karena itu, semakin kuat perasaan memiliki itu, Anda akan semakin panik, semakin sedih, semakin kecewa, semakin marah. Tergantung berapa kuat rasa memilikinya. Kalau rasa memiliki itu kuat, reaksinya itu juga kuat. Rasa memilikinya kuat, reaksinya juga agak over. Misalnya, jika engkau sangat mencintai pasangan hidupmu, ketika pasangan hidupmu meninggal, engkau akan stres. Maka, kadang-kadang saya melihat ada pasangan suami istri, ketika salah satunya meninggal, tidak lama kemudian, pasangan yang satu lagi akan menyusul. Entah stres, entah bunuh diri, entah setelah itu fisiknya, kesehatannya mulai drop, tidak lama kemudian mengikuti pasangannya. Kenapa? Karena rasa memilikinya terlalu kuat. Itulah kehidupan manusia. Memiliki menjadi penyebab kita memberikan reaksi-reaksi seperti itu. Nah, rasa memiliki itu saya yakin ada pada setiap orang. Sadar atau tidak sadar. Misalnya ini, saya berikan satu contoh. Ini adalah ayah saya, papa saya, namanya Bong Cijung. Dulu sebelum percaya Tuhan Yesus, papa saya ini tidak suka dengan agama Kristen. Ya mungkin wajar lah, bukan hanya papa saya, banyak orang yang awalnya tidak suka dengan agama Kristen. Karena itu sewaktu kami tinggal di Kalimantan, kalau saya pergi ke gereja, seringkali diomelin, pulang-pulang dia marahin, ngapain buang-buang waktu ke sana? Lebih baik kamu belajar, lebih baik kamu kerja. Papa saya nggak suka sama agama Kristen, karena kami menganut agama leluhur, agama yang diturunkan turun-temurun. Nah, di dalam agama Kristen, kita tentunya juga diajarkan sebelum makan kita berdoa dulu. Betul nggak? Kita tundukkan kepala, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan biasanya papa saya itu paling nggak suka. Lihat anaknya kalau sudah mulai berdoa sebelum makan, seringkali dia tegur. Bahkan beberapa kali piring nasi kita dipindahin sama dia. Setelah itu dia tegur, kenapa kamu terima kasih sama yang di atas? Terima kasih yang benar tuh kepada papa kamu. Papa kamu yang cari makan untuk kamu. Papa kamu yang berjerilah untuk hidup kamu, bukan yang di atas. Karena itulah Bapak Ibu yang saya kasih, inilah rasa memiliki. Jadi papa saya merasa saya ini kan anak beliau. Dia merasa seharusnya beliau kita yang berterima kasih, Pak, terima kasih atas makanan. Maunya beliau begini, karena memang beliau yang cari makan untuk anak-anak, betul? Nah, kemudian beliau juga merasa bahwa semua kekayaan atau dia bisa memberi anak makan kan bukan jatuh dari langit, tapi hasil jerih lelahnya bekerja. Seharusnya berterima kasihnya kepada dia, bukan berterima kasih kepada yang di atas. Nah, inilah yang namanya rasa memiliki. Karena dia merasa semua itu kan hak gua, semua itu kan jerih payah saya. Tapi bersyukurlah akhirnya papa saya bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan sekarang aktif sekali ke gereja. Bahkan ketika kami buka gereja, papa saya juga sekali-kali suka mengunjungi gereja tempat pelayanan saya, karena papa saya punya gereja sendiri. Nah, seringkali papa saya ke gereja, kalau enggak, karena usianya kan sudah 80 tahun lebih, kalau jemputan, angkutan telat datang, dia bisa pergi sendiri, jalan kaki. Ya kebetulan gerejanya nggak terlalu jauh lah, jalan kaki paling kurang lebih 10 menit. Cuman karena kan faktor usia, seringkali kita usahakan beliau bisa naik kendaraan. Bapak Ibu yang saya kasih, itulah rasa memiliki. Kita lihat jauh-jauh hari, karena kuatnya rasa memiliki dari manusia, maka ketika bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan, jauh-jauh hari Tuhan itu sudah mengingatkan ketika Tuhan mau membawa mereka ke satu tempat yang berlimpah susu dan madunya. Mereka diingatkan bahwa kalau mereka sudah sukses, mereka sudah berhasil, mereka harus ingat itu semua adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kehebatan mereka, tapi semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Kita lihat ayat-ayatnya. Ulangan 8 ayat yang ke-6 sampai ayat 10. Ulangan 8 ayat 6 sampai 10.
Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari dalam gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan engkau akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikan kepadamu itu. Kita lihat apa yang ditawarkan oleh Tuhan kepada umat Israel. Suatu negeri yang baik, Tuhan akan bawa masuk ke sana, suatu tempat yang mengalir susu dan madu. Apa yang dimaksud mengalir susu dan madu? Kalau berbicara mengalir, artinya itu berlimpah ruah. Susu dan madu bukan berarti tanah itu bisa mengalirkan susu dan madu. Maksud itu hanya maksud kiasan. Mengalir susu karena tanahnya yang subur, cocok untuk berternak. Kalau banyak ternak hewan, kambing, domba, sapi, maka akan menghasilkan banyak susu. Sedangkan mengalir madu karena suburnya tanah, lalu banyak bunga, banyak pepohonan, maka akan banyak lebah, dan ketika banyak lebah maka akan menghasilkan banyak madu. Nah, kita lihat jadi betapa berlimpahnya kekayaan yang Tuhan tawarkan. Bahkan batunya pun digali, maka akan muncul banyak sekali tambang-tambang. Di sini dikatakan akan ada tembaga. Banyak ahli memprediksi di Laut Mati itu tersimpan plutonium dalam jumlah yang sangat besar. Anda tahu yang namanya plutonium itu adalah bahan utama untuk pembuatan bom nuklir. Itu mahal sekali harganya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, inilah yang Tuhan tawarkan kepada mereka. Tapi Tuhan juga khawatir nanti setelah mereka sampai di sana, mereka menggali semuanya itu, maka mereka akan merasa bahwa itu adalah milik mereka, hasil mereka. Makanya di ayat 11 Tuhan ingatkan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Ayat 14, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu dan yang membawa engkau keluar dari Mesir, tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Tuhan ingatkan. Okay? Kalimat yang saya cetak merah di bawahnya ada garis bawah, hati-hati supaya engkau jangan melupakan Tuhan Allahmu. Lalu ayat 14, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Tuhan ingatkan, jangan sampai melupakan Tuhan. Artinya harus tahu sumber mereka dapatkan kekayaan itu dari mana. Jangan merasa itu kehebatan mereka sendiri. Lalu ayat selanjutnya 17, maka jangan kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Berapa banyak orang seperti itu? Berapa banyak, berapa sering kita merasa seperti itu. Kekayaan ini adalah hasil jeripayahku, kekayaan ini adalah hasil kerja kerasku, kepintaranku, hikmatku, sehingga aku bisa berhasil hari ini. Berapa banyak orang kaya sombong karena mereka merasa bahwa mereka berhasil karena kekuatan mereka. Mereka melupakan Tuhan. Mereka melupakan pemberian itu dari atas. Ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Perhatikan kalimat yang saya buat klip di sini.
Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dari kalimat ini mestinya kita sudah tangkap. Yang kita tangkap di sini adalah bahwa tanah perjanjian itu adalah miliknya Allah. Ini Allah janjikan kepada bangsa Israel melalui nenek moyang mereka, Abraham atau Ibrahim. Padahal sebelum Abraham masuk ke tanah Kanaan, dan setelah itu bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan itu sudah ada penghuninya, ada 7 suku bangsa. Tapi 7 suku bangsa itu diperang, dihalau Tuhan, diusir, dan akhirnya bangsa Israel bisa memiliki tanah. Jadi ini bukan tanah tidak bertuan, tanah itu sudah ada penghuninya. Tapi karena Tuhan pemilik bumi, dia berhak menggeser 7 suku bangsa. Setelah itu bangsa Israel dikasihkan tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Artinya ini pemberian Allah, anugerah Allah, kasih karunia Allah, bukan karena kehebatan diri mereka sendiri. Dari sinilah kesadaran perlu sekali. Karena apa? Jika rasa memiliki terlalu kuat, orang itu akan terasa kuat sekali kehilangannya. Sedangkan hari ini saya akan berbicara, jangan engkau takut kehilangan. Allah adalah pemilik segala-galanya. Dialah pemilik segala-galanya. Jika manusia benar-benar sadar bahwa segala-galanya adalah milik Allah, seharusnya ketika mengalami kehilangan tidak perlu terlalu panik, sedih, stres, dan marah secara berlebihan. Karena manusia ini hanya pengelola milik Allah kok, hanya menjalankan apa yang dititipkan oleh Tuhan kok. Karena itu kesadaran demikian itu penting. Kita lihat, lalu apa sih yang menjadi penyebab kehilangan? Kehilangan itu bisa disebabkan oleh 2 kondisi. Kondisi pertama adalah faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Apa yang dimaksud kehilangan faktor internal dan eksternal? Kehilangan faktor internal adalah ada kesalahan manusia dalam mengelola apa yang telah dipercayakan oleh Tuhan. Ini kesalahan manusia. Jadi kita bisa kehilangan ini, kehilangan itu. Faktor yang perlu dikoreksi adalah diri kita sendiri. Sedangkan kehilangan karena faktor eksternal adalah kehilangan karena di luar kendali dan kemampuan manusia sebagai seorang pengelola. Kita nggak berdaya, nggak bisa dihindari. Itu satu situasi kondisi yang tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita lawan. Nah, kita akan coba dalami kedua faktor kehilangan ini. Yang pertama adalah kehilangan karena faktor internal. Kehilangan faktor internal maksudnya adalah kesalahan diri sendiri dalam mengelola apa yang sudah dititipkan oleh Allah. Allah kasih, tapi karena manusia itu salah dalam mengelola sehingga bisa kehilangan. Misalnya, Anda kehilangan kekayaan karena terlalu tamak dan berani dalam investasi. Anda tidak memperhitungkan. Banyak sekali investasi-investasi di dunia yang sifatnya bodong. Tahu bodong? Investasi yang kelihatan menggiurkan, tapi ujung-ujungnya Anda terlibat, kekayaan Anda habis. Di Indonesia sendiri, berapa banyak investasi yang bersifat bodong. Orang awalnya diiming-iming, oh kamu tanam saja uangmu di sini, bunganya gede loh. Memang awalnya ketika Anda coba-coba tanam mungkin sedikit dulu, begitu Anda tanam tidak lama kemudian Anda dapat bunga, bunganya tinggi. Wah, Anda pikir wah luar biasa. Lalu Anda tanam lagi, semakin lama semakin besar karena kita tamak akan bunga uang itu. Lambat laun setelah kita investasikan uang kita, setelah beberapa tahun nilainya mungkin sudah di atas 1 miliar. Ujung-ujungnya apa? Kita nggak bisa tarik kembali karena uangnya dimakan oleh pengelola investasi, atau investor itu menyatakan bangkrut sehingga tidak bisa mengembalikan uang Anda. Bukan hanya Anda, banyak sekali nasabah-nasabah itu, dan Anda hilang. Berapa banyak kasus yang terjadi di Indonesia. Tapi anehnya manusia Indonesia tuh nggak kapok-kapok, investasi lagi. Ada yang investasi emas batangan, ada yang investasi saham, ada yang investasi tanah, hortikultural, macam-macam investasi, dan ujung-ujungnya kita habis.
Investasi boleh, tapi Anda harus pelajari benar-benar betul enggak. Karena seringkali yang namanya investasi, semakin tinggi bunganya semakin beresiko. Kan kita enggak melihat resikonya, yang kita lihat adalah bunganya yang menggiurkan. Tahun 98, dunia dilanda krisis ekonomi termasuk Indonesia. Dan saat itu banyak sekali bank-bank yang terancam tutup. Karena itu, waktu tahun-tahun itu, bahkan ada bank yang berani memberikan bunga sampai 50%. Anda kebayang nggak? 50%. Anda berani taruh uang Anda di bank yang berani kasih bunga 50%? Kenapa dia berani kasih 50%? Karena cash flow-nya itu sedang goncang. Dia nggak sanggup untuk mengelola lagi bank tersebut. Ketika Anda tanamkan uang di bank itu dengan harapan dapat bunga yang tinggi, nggak lama kemudian bank itu bangkrut, tutup. Kemana uangmu? Inilah yang menjadi masalah. Karena itulah kesalahan faktor manusia dalam mengelola. Kita akan lihat sebuah ilustrasi. Di sini ada seorang pemulung. Pemulung ini ya kerjanya tetap sebagai seorang pemulung. Suatu hari sang pemulung ini setelah berjeri lelah berjalan, kemudian mendapatkan hasil memulung dari barang-barang bekas. Dia duduklah di pinggir jalan di sebuah batu sambil melihat uang yang dia dapatkan hasil dari memulungnya itu. Nah, kemudian dia mulai menghayal setelah lihat orang-orang bagaimana menikmati uang kekayaan mereka. Lalu dia berpikir, alangkah indahnya jika saat ini di tanganku ada 20 juta. Pasti hidupku akan ada perubahan. Setidaknya 20 juta ini mungkin aku bisa pakai untuk modal awal untuk apapun. Oke? Nah, ketika dia lagi pikir, kalau andai kata aku punya uang 20 juta, andai kata aku punya uang 20 juta, aku akan begini, akan begitu dan sebagainya. Tiba-tiba ada seekor anjing kecil yang lucu lewat di depan dia. Seekor anjing yang kelihatan tidak bertuan. Oke, nah setelah lihat anjing kecil ini, dia dekati. Anjing kecil itu jinak, dia gendong. Setelah itu dia lihat kiri dan kanan. Ini anjing liar, tapi nggak mungkin anjing liar, karena ini anjing yang tampaknya segar, tampaknya sehat, lucu. Dia berpikir ini pasti anjingnya orang kaya yang hilang. Ya udah, akhirnya setelah lihat kiri kanan nggak ada orang, lalu anjing itu dia bawa pulang ke gubuk dia. Apakah dia mencuri? Tidak bisa dikatakan mencuri juga, karena memang ditemukan makhluk ini. Dia bukan sengaja, tapi anjing itu datang kepadanya. Nah, setelah dia bawa pulang ke rumah di gubuknya, kemudian dia kurung itu anjing, kemudian dia keluar lagi. Dia pikir pasti suatu saat orang kaya ini akan mencari uangnya. Mudah-mudahan dia akan menebus anjing ini. Dan akhirnya betul. Setelah dia keluar memulung lagi, dia lihat kebetulan di persimpangan jalan ada sebuah layar televisi. Di layar TV itu ditampilkan kehilangan anjing dan pemiliknya berani membayar 20 juta untuk anjing itu. Dia kaget, kok bisa ya? Aku tuh kepingin dapat 20 juta. Anjing datang kepadaku dan aku bisa dapatkan 20 juta. Tapi setelah itu dia pikir, kayaknya 20 juta taruh kecil deh, mudah-mudahan bisa naik lagi. Dan akhirnya dia tunggu besok. Benar, ternyata besok pemilik anjing, karena dia orang kaya, ini anjing kehilangan, anjing kesayangan putrinya, lalu dia naikkan harga anjing itu berapa? Jadi 30 juta. Nah, si pemulung ini berpikir pasti besok naik lagi. Lalu dia tunggu lagi. Jadi mulai hari itu dia selalu berada di persimpangan dekat layar televisi yang dipasang untuk iklan itu. Dia tungguin terus, besok lagi, ternyata betul. Hari ketiga sudah 100 juta, hari keempat 250 juta. Dalam hatinya, ini uang sebentar lagi akan menjadi milikku. Dia tunggu lagi hari kelima 500 juta. Anda kebayang nggak? Bagi orang kaya 500 juta nggak masalah, karena dia sanggup kok. Itu anjing kehilangan, anjing kesayangannya kok. Lalu dia tunggu lagi jadi 750 juta. Dia geleng-geleng kepala, sebentar lagi aku akan jadi orang kaya. Setelah itu dia coba tunggu satu hari lagi, aku yakin besok pasti akan naik lagi. Betul, di hari yang ketujuh pemilik uang tersebut sudah keluarkan angka yang fantastik, 1 miliar untuk anjing tersebut. Oke, setelah dia tahu ini harganya 1 miliar, dia
cepat pulang ke gubuknya untuk dia ambil anjing itu, untuk dia tebus dengan pemilik anjing tersebut. Karena di layar televisi juga sudah dicantumkan alamat dari pemilik anjing tersebut. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia pulang ke rumahnya, ke gubuknya, dia lihat apa yang terjadi. Anjing itu sudah mati kelaparan. Kita lihat, hilanglah 1 miliar. Padahal kalau dia tunggu 1-2 hari dari hari dia temukan, mungkin nggak masalah. Tapi dia lupa, dia ini sendiri pemulung yang tidak punya makanan, dan dia lupa anjingnya itu sudah 1 minggu tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, karena dia kesenangan menunggu layar itu sambil memulung. Sebentar dia datang lagi ke layar TV itu, setelah itu dia cari makan ala kadarnya, ditunggu itu, dan betul sampai 1 miliar muncul di layar televisi, dan dia merasa sudah cukup, aku akan tukar dengan anjing tersebut. Tapi sampai di rumah anjing sudah mati. Artinya apa? Inilah kesalahan mengelola karena ketamakan manusia. Mestinya di hari yang ketiga, katakanlah 100 juta, dia sudah bisa tukar. Mungkin hari ketiga anjing itu masih hidup karena masih kuat lah. Tapi 1 minggu gak dikasih makan, gak dikasih minum, si anjing yang lucu, yang manja tersebut mati kelaparan, kehilangan. Nyesal gak? Nyesal. Ini hanya sebuah ilustrasi. Tapi ilustrasi demikian sering terjadi di dalam hidup manusia. Nah kemudian faktor internal juga bisa terjadi dalam pernikahan. Seringkali pasangan itu bisa kehilangan karena direbut oleh orang lain. Disinilah terjadi perselingkuhan. Hal ini disebabkan suami istri tidak bisa mengelola pernikahan itu dengan baik. Ada sepasang suami istri, suaminya sebenarnya ya relatif baiklah kepada istrinya, tapi sayang, istrinya seringkali marah-marahin suaminya, sedikit-sedikit dia marah, sedikit-sedikit diomel, sampai suatu hari setelah mereka menikah sekian lama, dari menikah suaminya sering dia marahin, sering kali diomelin, ujung-ujungnya suaminya stres, suaminya sering kali capek, lelah. Tidak lama kemudian suaminya kena serangan jantung. Ketika suaminya ada serangan jantung, jadi tiap kali kalau istrinya sudah mulai teriak di dapur, hati suaminya itu sudah mulai gak enak. Apalagi kalau dia maki-maki suaminya, padahal istrinya itu hanya mungkin teriak-teriakin, marah-marahin anaknya, tapi suaminya yang mendengar itu berasa tidak enak. Dan lama-lama Anda tahu, suatu hari suami istri ini konflik, suami dimaki-maki, dan suaminya mengalami serangan jantung, stroke, dan meninggal. Dan apa yang terjadi? Setelah meninggal, baru istrinya sadar, baru istrinya merasa kehilangan, dan istrinya tidak ada penghasilan karena selama ini hanya andalkan suaminya. Dan apa yang terjadi? Istrinya juga bingung mau cari kekayaan di mana. Itulah tidak bisa mengelola apa yang sudah dititipkan Tuhan. Berapa banyak pasangan hidup yang tidak bisa mengelola apa yang sudah dititipkan oleh Tuhan. Anak-anak dititipkan, kemudian anak-anak mungkin diperlakukan tidak baik oleh orang tuanya, sehingga anaknya kabur dari rumah, anaknya hidupnya rusak, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa mengelola sehingga kehilangan. Ini faktor internal. Nah, kalau faktor internal, maka koreksilah kenapa bisa kehilangan. Bapak Ibu yang saya kasih, saya sebenarnya ingin ceritakan sebuah kisah, tapi karena masalah waktu, jadi mungkin di lain kesempatan saya ceritakan kisah kehilangan. Sebenarnya itu satu kisah yang sangat menyedihkan. Bapak Ibu, kita lihat yang namanya kehilangan. Betapa sering dan betapa banyak pasangan suami istri yang saling melukai ketika mereka masih hidup bersama karena sifat egois masing-masing. Sampai akhirnya ketika pasangan itu pergi, hilang, itu pergi dengan orang lain, pergi meninggalkan, mungkin dia bukan selingkuh, tapi dia pergi meninggalkan pasangan hidupnya, nggak tahu kemana, atau dia meninggal, maka timbullah yang namanya penyesalan, tangisan, air mata. Nggak ada gunanya karena kita menyia-nyiakan pasangan hidup kita. Bapak Ibu saya kasih, itulah kehilangan. Ini kehilangan karena faktor internal. Karena itu seringkali kita harus koreksi kenapa bisa mengalami kehilangan. Kemudian kehilangan karena faktor eksternal. Faktor eksternal artinya adalah kehilangan karena di luar kendali dan kuasa manusia.
di luar kendali dan kuasa manusia, artinya di luar kemampuan kita. Kehilangan kekayaan karena musibah, karena bencana, karena peperangan dan lain sebagainya, itu faktor yang kita tidak bisa tolak, tidak bisa kita hindari. Kita nggak bisa atur, ya. Misalnya, ketika terjadi kebakaran, siapa sih yang mau rumahnya terbakar? Tapi kan nggak bisa dihindari. Itu satu kondisi musibah yang tidak bisa kita tolak. Ataupun karena kehilangan kesehatan, misalnya tubuh kita bisa menjadi tua, lalu kita bisa sakit dan sebagainya. Walaupun kita sudah jaga kesehatan kita, istirahat, makan dengan teratur, tapi yang namanya faktor umur kan nggak bisa dihindari. Kita akan jadi tua, setelah itu kemudian fungsi tubuh mulai lemah, kita kehilangan kesehatan, dan ujung-ujungnya adalah kita bisa kehilangan kehidupan, kematian. Anda bisa kehilangan orang-orang yang engkau kasih karena dia meninggal dunia. Tidak bisa dihindari. Yang bisa meninggal, pasangan hidup Anda, orang tua Anda, anak-anak Anda, diri Anda sendiri, siapapun bisa terjadi. Yang namanya kematian tidak bisa kita tentukan, bisa menimpa siapapun di muka bumi ini. Itulah kehilangan. Nah, kehilangan demikian adalah kehilangan karena eksternal, di luar kendali kita. Nah, kalau di luar kendali kita, tentu kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi, walaupun kehilangan faktor internal dan eksternal, seringkali orang itu tidak siap untuk menerima kenyataan untuk kehilangan itu. Bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap ketika mengalami kehilangan? Ini yang perlu kita coba renungkan. Bagaimana kita memberikan reaksi? Bagaimana kita bersikap agar rasa kehilangan tersebut tidak membuat engkau frustrasi, membuat engkau stres, membuat engkau kecewa, bahkan engkau putus harapan, putus asa menjalani kehidupan ini. Kita akan lihat bagaimana mengelolanya. Tahap pertama adalah Anda harus menyadari dan menerima fakta kenyataan bahwa lahir ke dunia dengan tangan kosong, dengan polos. Itu fakta pertama yang harus kita terima lebih dulu. Coba kita renungkan. Renungkannya adalah ketika siapa yang waktu lahir di dunia sudah mengenakan baju? Ada? Bapak Ibu yang nonton acara saya ini, apakah waktu lahir Anda sudah pakai baju? Pakai dasi lagi? Ada? Tidak ada. Jangankan baju, satu helai benang pun tidak ada yang melekat di tubuh kita, betul? Kita lahir dengan polos, dengan kosong. Nah, atau waktu lahir sudah mengenakan sebuah kalung emas. Dan uniknya, di kalung emas itu ada tulisan modal awal. Ada? Artinya apa? Kita bisa pakai baju, kita bisa memiliki kekayaan, semua itu adalah anugerah Tuhan, titipan Tuhan. Kita lahir dengan polos, kita kembali juga dengan polos. Kalau ketika kita meninggal, kita bisa pakai baju, kita bisa pakai jas. Kan rata-rata seorang, kalau laki-laki meninggal pakai jas ya, itu kan belas kasihan orang yang masih hidup, betul? Ketika dimandikan si mayat itu dengan telanjang ditaruh ke dalam peti mayat, emang dia bisa protes? Nggak bisa. Artinya apa? Lahir dengan kosong, kembali juga dengan kosong. Itu filosofi pertama yang harus kita pahami. Lahir dengan kosong, kembali juga dengan kosong. Artinya, apapun yang kita miliki di dunia ini adalah titipan Tuhan. Kekayaan titipan, pasangan hidup titipan, anak titipan, apalagi yang bukan titipan, semuanya adalah titipan. Sang pemilik dari titipan itu adalah Allah. Kita lihat Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Perhatikan kalimat terakhir yang saya kasih kelap-kelip di sini. Akulah yang empunya seluruh bumi. Artinya Allah pemilik tanah, Allah pemilik segala kekayaan di bumi, Allah pemilik semua bangunan, pemilik semua kendaraan, pemilik semua manusia. Karena semua diciptakan oleh Tuhan.
Kalau begitu, manusia hanyalah menerima titipan. Lihat juga Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Artinya, kita ini hanya diberikan kepercayaan untuk mengelola apa yang menjadi milik Tuhan. Bukti nyata bahwa kita ini bukan pemilik. Kita lihat Matius 5 ayat 36. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Bukti nyata bahwa kita bukan pemilik adalah sederhana. Coba perhatikan kalimat di sini. Rambut Anda, oke? Yang seringkali jatuh. Anda nggak bisa cegah rambut itu jatuh. Pertama. Lalu yang kedua, rambut yang sudah putih, engkau tidak bisa ubah jadi hitam kecuali dimanipulasi, dicat. Okay? Nah, orang-orang Eropa, orang-orang Barat yang lahir dan rambutnya putih, dia tidak bisa membuat rambutnya itu jadi hitam. Itulah fakta kehidupan. Jika satu lembar rambut saja kita tidak punya kuasa apapun, artinya semua itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Kalau itu milik kita, mestinya kita berkuasa atas milik kita, betul? Kita bisa buat rambut kita hitam jadi putih, putih jadi hitam. Tapi faktanya kita nggak berdaya. Nah, kalau kita tidak berdaya, artinya semuanya itu adalah titipan. Nah, kalau itu adalah titipan, apakah salah kalau pemiliknya mau ambil kembali? Jadi kita lihat status di sini dulu. Sadar status adalah langkah yang kedua. Langkah yang pertama adalah menyadari lahir dengan tangan kosong, kembali juga tangan kosong. Langkah yang kedua adalah sadar status pemilik segalanya dan juga pengelola. Pemilik segalanya adalah Sang Pencipta, yaitu Allah. Pengelolanya itu adalah manusia. Manusia itu hanya dititipkan kok, diberikan kepercayaan untuk mengelola kok. Coba kita lihat apa yang dikatakan waktu awal manusia diciptakan. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lihat, ini ciptaan Tuhan semua kok. Tuhan yang menjadi pencipta. Setelah selesai ciptakan, lalu Tuhan memberikan otoritas kepada manusia untuk mengelola. Oke, lihat kembali di sini ayat tadi. Tuhan setelah menciptakan, lalu Tuhan berkata, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, dan lain sebagainya. Artinya Tuhan titipkan kepada manusia. Setelah semuanya diciptakan, Tuhan titipkan, nih hasil ciptaanku, kamu kelola, kamu nikmati hasilnya. Artinya diberikan otoritas, diberikan kepercayaan. Ingat loh, diberikan otoritas dan kepercayaan bukan berarti pemilik. Bukan. Kita bukan pemilik, tapi hanya dititipkan, hanya diberikan kepercayaan. Nah, kalau hanya diberikan kepercayaan, dititipkan, ketika manusia pengelola ingin menguasai, mengubah status dari pengelola menjadi pemilik, maka di situ akan muncul kehilangan karena muncul kepanikan, kesedihan, kekecewaan, luka, dan marah ketika kehilangan. Karena apa? Karena dia anggap milikku. Inilah fatalnya manusia. Ketika manusia pengelola ingin menjadi pemilik, di sini kehilangan akan terjadi. Tapi kalau engkau bisa berdiri sebagai posisi pengelola, maka ketika kehilangan mestinya engkau akan pasrah. Betul? Misalnya nih, saya sewa satu rumah. Saya ketika sewa, pasti saya diizinkan untuk mengelola, no? Menikmati rumah ini, pegang kunci. Tapi ketika pemiliknya mau ambil kembali, saya bisa apa? Apakah saya bisa melawan? Kan nggak bisa, kan hanya dititipkan kok. Meskipun sewa, atau bila perlu dipinjamlah, nggak usah sewa.
tetap kita tidak bisa menolak, tidak bisa melawan. Jadi yang namanya titipan itu, tubuh dan kesehatan adalah titipan. Kekuatan fisik dan kepintaran otak kita adalah titipan. Harta kekayaan kita adalah titipan. Kedudukan jabatan di masyarakat itu adalah titipan. Karena bukan kehebatan kita, kita bisa berkuasa. Jangan jauh-jauh. Jadi RT saja, posisi yang paling rendah di dalam masyarakat, oke? Setelah penduduk jadi RT. Engkau emangnya bisa jadi RT ketika engkau mau? Nggak bisa kan? Engkau kan harus dipilih. Kalau zaman sekarang RT saudara tunjangan ya. Nah, kalau RT aja kita nggak bisa, artinya kalau kita bisa jadi RT, RW, camat, lurah, sampai jadi presiden, itu amanah, itu kedudukan titipan dari Allah. Manfaatkanlah kedudukan itu untuk masyarakat. Lalu pasangan hidup Anda, suami istri Anda, itu titipan. Anak-anak keturunan adalah titipan. Kehidupan adalah titipan. Karena itu, jika nyawa kita suatu saat akan diambil kembali, siapa yang bisa menolak? Karena itu, jika pemiliknya mau ambil kembali, siapa yang bisa menolak? Siapa yang bisa melawan? Kita hanya bisa pasrah. Betul? Karena itulah, kesadaran sebagai pengelola harus ada pada diri kita. Kita lihat Ayub. Ayub adalah seorang nabi yang berhasil mencapai taraf pengertian sebagai pengelola, bukan sebagai pemilik. Karena itu dia kuat sekali menghadapi ketika terjadi kehilangan. Berapa kuat dia menghadapi? Kita lihat Ayub 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub itu mengalami kehilangan loh. Tidak ada manusia yang mengalami kehilangan melebihi Ayub. Apa saja kehilangan Ayub? Dia kehilangan semua kekayaannya. Dalam satu hari kekayaannya ludes. Dan berapa banyak kekayaannya? Alkitab mencatat Ayub adalah orang yang paling kaya di sebelah timur. Artinya kaya raya, tapi hilang dalam satu hari. Kemudian dia punya 10 anak, 7 laki-laki, 3 perempuan. Dalam satu hari semua anak itu mati ketika mereka sedang makan minum di sebuah rumah. Lalu rumah itu dilanda oleh angin yang begitu kencang, ambruklah rumah itu, 10 anaknya mati. Kemudian dia kehilangan kesehatan. Ayub sendiri kena kanker kulit yang ganas. Kehilangan. Siapa yang bisa menerima kehilangan seperti Ayub? 10 anak tidak disisakan satu pun. Lalu kenapa Ayub masih bisa berkata, terpujilah nama Tuhan, matur nuwun Gusti, kansiecu, pray, thank you Lord. Siapa yang bisa seperti Ayub? Kenapa dia masih bisa berkata terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan? Karena dia tahu sudah cukup waktu yang aku nikmati atas titipan Tuhan. Sudah cukup aku memiliki kekayaan, diberikan kesempatan menikmati kekayaan, kalau mau ambil kembali itu haknya. Sudah cukup aku dititipkan 10 anak, sekian puluh tahun aku bisa nikmati bersama-sama dengan anak, dan anak itu dia mau ambil kembali, itu hak pemilik. Itulah Ayub. Ketika kita punya pemahaman seperti Ayub, ketika kehilangan, kita tidak akan takut lagi. Karena itu kita akan lihat kesimpulan kita hari ini, 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab itu kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita harus coba ubah mindset kita. Sebab kami tidak memperhatikan yang sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kenapa Paulus mengatakan jangan memperhatikan yang kelihatan? Karena yang kelihatan itu bersifat sementara, bersifat fana semuanya. Nah, yang tidak kelihatan itulah yang harus kita cari. Apakah itu? Kerajaan sorga. Oke? Karena itu, jangan menaruhkan harapanmu, jangan menaruh rasa memilikimu di dunia. Semakin kuat rasa memiliki di dunia, semakin engkau kehilangan. Taruhlah segala pengharapanmu di sorga.
maka engkau tidak akan kehilangan. Tuhan juga pernah berkata, jangan menyimpan uangmu di dunia, karena pencuri dan ngengat akan mengambilnya. Simpan uangmu di sorga. Kalau engkau simpan uangmu di sorga, engkau akan kekal, engkau akan dapatkan kembali suatu saat. Jangan takut kehilangan nyawa. Kalau engkau kehilangan nyawa karena Tuhan, maka engkau akan memperoleh kembali. Karena itu, jangan takut mengalami kehilangan. Kita tidak tahu COVID ini masih berapa lama akan melanda dunia. Apakah kita sudah siap kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan, kehilangan pasangan hidup kita, kehilangan kesehatan kita, bahkan kehilangan nyawa kita? Semoga setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, kita dipersiapkan dengan baik menghadapi segala kehilangan dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih Engkau sudah menyertai kami, sehingga hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu, walaupun lewat live streaming. Terima kasih apa yang Engkau sudah sampaikan kepada kami, supaya dalam situasi kondisi dunia saat ini, kami dikuatkan ketika tiba-tiba ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan kami, apakah kesehatan, kekayaan, pekerjaan, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kami yang kami kasih, bahkan diri kami sendiri pun bisa mengalami kehilangan nyawa, karena kematian akibat COVID ini sudah mencapai ratusan ribu nyawa di dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan, sadarkan kami bahwa hidup kami di dunia hanyalah menumpang, hanyalah bertamu, bukan selamanya. Supaya kami diingatkan agar tidak sombong, agar tidak mengklaim semua ini adalah milikku. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta James C. Pengumuman dan juga doa penutup. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom Bapak Ibu yang kami kasihi. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita masih boleh bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Nathan Jurnawan. Walaupun melalui media live streaming, tapi kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi berkat dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Pada kesempatan hari ini saya juga akan menyampaikan beberapa buah pengumuman. Yang pertama adalah mengenai kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Juni di 2020. Nah, walaupun sudah ada kelonggaran PSBB khususnya di ibu kota DKI Jakarta, dan kita telah diizinkan untuk beribadah di gedung, tapi kita harus tetap mentaati protokol dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah. Dan begitu juga dengan kebanyakan dari jemaat kita yang beresiko tinggi, yang berumur 50 tahun ke atas, dengan jumlah penderita positif COVID-19 grafiknya masih begitu tinggi. Kita akan lihat sikon sampai awal Juli nanti. Apakah bulan Juli akan mulai diadakan ibadah di gedung gereja di Nam Center? Terlebih dahulu kita akan adakan rapat dengan para pengurus untuk memutuskan hal tersebut, dan akan diinformasikan kepada seluruh jemaat secepat mungkin. Yang kedua, untuk tetap memelihara iman jemaat dalam masa yang sulit dan kondisi social distancing, maka Gembala CMC JCC memberikan khotbah-khotbah pendek yang berdurasi 30 menit yang akan disiarkan lewat YouTube setiap hari Rabu dengan tema membangun karakter Kristiani. Tema ini juga terdiri dari 7 episode Rabu ini. 1 Juli judul ketiga yang akan ditayangkan di YouTube adalah karakter dalam hal perkataan, perbuatan, dan pikiran. Pengumuman ketiga, berhubung kegiatan kunjungan atau visitasi ke rumah jemaat belum bisa dijalankan, maka bagi jemaat yang punya masalah dan kesulitan dan membutuhkan konsultasi dengan gembala, boleh menghubungi nomor beliau secara pribadi di 0856 9495 3333. Bagi jemaat yang ingin mendalami topik Roh Kudus, bisa mengikuti acara di aplikasi Zoom di acara Renew Everyday setiap hari Selasa, malam Jumat pukul 7 malam. Demikian beberapa pokok pengumuman yang telah saya sampaikan.
Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini kami mau berdoa dan berterima kasih kepadamu Tuhan, buat pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya di tengah wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia, dan tak terkecuali negara kami, Republik Indonesia Tuhan. Kami mohon, kami berdoa, biarlah kiranya wabah COVID-19 ini boleh segera berlalu dari kehidupan kami Tuhan, dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala lagi ya Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan kami di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi ya Tuhan, yang sedang bekerja Tuhan untuk membantu mengatasi wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah pemerintah kami dapat memberikan bantuan-bantuan kepada warga yang sedang terdampak ya Tuhan, dan mereka boleh merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi. Mereka boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan masih ada di tengah-tengah kesulitan yang sedang dialami ya Tuhan. Biarlah kiranya pertolongan ini boleh sampai dan tepat kepada sasarannya ya Tuhan. Dan kami mohon kiranya Tuhan mengawasi dari surga setiap pertolongan dan bantuan yang sedang diberikan, sehingga kecurangan-kecurangan yang terjadi di lapangan boleh diminimalisir ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan dapat memberikan solusi yang terbaik agar pemerintah kami dapat menyelesaikan wabah ini dengan maksimal ya Tuhan. Kami berdoa juga buat tim gugus tugas dan tim medis yang ada di garis terdepan, yang sedang bekerja siang dan malam Tuhan, berusaha menyembuhkan dan menolong para pasien yang mungkin sedang terinfeksi ya Tuhan. Berikan pertolongan dan berikan perlindungan kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat bekerja dengan maksimal ya Tuhan. Pada hari ini juga kami mau berdoa buat impian kami untuk memiliki sebuah gedung ibadah ya Tuhan. Kami rindu kami memiliki tempat ibadah sendiri Tuhan, di mana kami boleh bersekutu bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mendengarkan dan Tuhan menjawab setiap seruan doa kami ya Tuhan. Pada saat hari ini juga kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang terkasih yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan mengulurkan belas kasih tangan Tuhan, bilur-bilur Tuhan dapat menyembuhkan mereka. Terkhusus buat Bapak Tani Eliazar ya Tuhan, yang pasca stroke-nya Tuhan, pada saat hari ini masih belum pulih dengan sempurna. Tapi kami yakin dan percaya proses pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan sedang terjadi dalam kehidupannya, sehingga hamba-Mu ini boleh kembali Tuhan pulih, kembali berada di tengah-tengah kami ya Tuhan, untuk bersama-sama melayani-Mu Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Ameng yang mengalami sakit asam lambung beberapa hari yang lalu, sempat di opname ya Tuhan. Kami mohon biarlah kiranya beliau boleh merasakan mujizat Tuhan, beliau boleh menceritakan pertolongan Tuhan dan menjadi saksi yang hidup ya Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang penuh mujizat ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah menjadi doa pokok kami pada kesempatan siang hari ini Tuhan. Tetap jaga dan pelihara dan lindungi kami dimanapun kami berada. Jaga dan berikan iman kami yang kuat dan teguh ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sebelum kami menutup ibadah dan doa kami rindu untuk diberkati melalui doa Bapak Gembala kami yang kami kasihi, Bapak Pendeta Nathan Jurnaan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan doa penutup dan juga pengumuman. Kita akan akhiri, kita akan berdoa, saya akan mendoakan Bapak Ibu. Mari angkat tangan Bapak Ibu, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Segala kuasa, kemuliaan, kebesaran, keagungan sumbernya dari Allah di sorga akan turun untuk memberkati saudara sekalian. Maka engkau akan diberkati dalam kesehatanmu. Tuhan akan menjagamu dari virus corona. Saudara-saudari akan diberkati dalam pekerjaan.
Walaupun dunia digoncangkan oleh virus corona, tapi berkat Tuhan melalui pekerjaanmu tetap akan mengalir sehingga engkau bisa melewati hari dengan baik. Tuhan akan memberkati keluargamu masing-masing, sehingga damai sejahtera, kasih karunia Tuhan akan ada di tengah-tengahmu, sehingga engkau bisa melewati masa-masa yang sulit ini karena kekuatan dan penghiburan Roh Kudus. Dan mulai saat ini sampai kondisi normal kembali, Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur, segala puji syukur. Terlalu panjang ya? Atau kita ganti aja ya, nanti diedit ya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, demikian ibadah kita hari ini. Dan untuk minggu depan kami akan informasikan apakah kita sudah bisa ibadah di gedung ataukah masih akan live streaming. Setelah saya rapat dulu dengan pengurus gereja, nanti saya akan informasikan secepatnya. Tuhan Yesus memberkati.